日本の語ろう。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pemirsa Yusron Senpai. Saya sengaja mengkontak Yusron Senpai karena dan ingin mengadakan Zoom ini karena saya mendengar kabar ada rilis dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta mengumumkan bahwa Yusron Senpai akan mendapat penghargaan dari pemerintah Jepang. Penghargaan itu adalah The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star, yang menurut saya cukup prestis ya. Begitu Pak Yusron Senpai. Iya, Waalaikumsalam Pak Iqbal, terima kasih sekali. Ternyata nyampe juga ke Bapak berita ini. Jadi memang resminya itu kemarin kalau nggak salah tanggal 29 pemerintah Jepang itu resmi mengumumkan saya sebagai salah satu dari, tentu karena ada juga penerima dari negara lain, saya sebagai salah satu penerima bintang jasa dari Kekaisaran Jepang alias pemerintah Jepang. Jadi nama bintang itu adalah Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star. Jadi dua bintang, bintang itu satu dikalungkan nanti di di atas dasi dan satu akan disematkan di dada sebelah kanan. Jadi terima kasih sekali Pak Iqbal mengontak saya, dan betul informasi itu benar adanya bahwa pemerintah Jepang telah mengeluarkan rilis tentang itu. Rilis itu semula dikeluarkan oleh Kemlu Jepang di Kasumigaseki di Tokyo sana, dan pada tanggal 10 nanti itu akan dilaksanakan upacara penganugerahan tanda bintang jasa itu di Istana Kaisar di Tokyo itu, Pak Iqbal. Ya. Silakan. Jadi ini luar biasa ya Pak Yusron Senpai ya, karena kan selama 2 tahun ini mungkin ada penghargaan yang lain yang dilaksanakan secara daring mungkin, atau hanya diserahkan oleh perwakilan di mana pemerintah Jepang punya perwakilan di beberapa negara, tetapi ini langsung di mana? Langsung luring, bukan luring, Bapak akan ke Tokyo menerima di Kekaisaran, dan jangan lupa ini menarik sekali karena juga sangat prestise karena sudah bukan Heisei ini, Pak. Senpai ya. Iya, betul. Tahun ketiga Heimei gitu ya. Iya. Luar biasa. Kami sangat-sangat bangga, dan kemarin juga di mailing list mantan diplomat-diplomat yang bertugas di Tokyo. Banyak sekali ucapan selamat kepada begitu. Iya. Jadi betul sekali Pak Iqbal. Sebenarnya begini, sedianya ini bintang jasa itu akan dianugerahkan ke saya pada bulan November tahun lalu. Nah, cuman pada saat itu COVID masih sedang gawat-gawatnya, sehingga untuk berkunjung ke Tokyo itu diwajibkan itu untuk karantina selama 14 hari. Nah, pulang ke Indonesia pun harus karantina lagi selama 10 hari, sehingga 28 hari untuk karantina saja. Saya rasanya tidak kuat juga, baik secara fisik juga dari segi bahkan jujur saya katakan dari segi biaya juga, karena di Tokyo itu apalagi belakangan ini apa mengalami kenaikan harga. Dulu Imperial Hotel misalnya hanya 3 juta sekian, sekarang ini sudah menjadi 5 juta. Jadi cukup memusingkan Pak Iqbal, termasuk juga tiket pesawat pun untuk bisnis ANA ke Tokyo itu 56 juta. Kalau JEL 36 juta. Sayangnya Garuda diduga kuat tidak terbang pada masa-masa ini Pak Iqbal. Tapi apapun juga, tentu anugerah bintang jasa ini merupakan satu yang amat mengembirakan. Tentu sesuatu yang membanggakan di dalam hati saya, walaupun bukan membuat saya menjadi sombong. Paling tidak saya menilai ini adalah simbol dari kepercayaan dan pengakuan dari pemerintah Jepang itu, Pak Iqbal. Ya, jadi saya coba browsing apa kontribusi Pak Yusron Senpai, ternyata luar biasa untuk bilateral
Jadi di rilis yang saya dapat itu, ini saya mau konfirmasi sekalian ke Pak Yusron Sampae bahwa Bapak berkontribusi banyak memperkuat hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia. Dan selain itu juga Pak Yusron Sampae kan dulu lama di parlemen parlemen di Indonesia, dan ternyata itu juga masih terrekord sama mereka. Pemerintah Jepang yang menghubungkan antara parlemen Jepang dengan parlemen Indonesia. Apakah itu memang begitu, Pak Yusron Sampae? Iya, jadi banyak memang kriteria yang mereka perhitungkan untuk seseorang itu mendapat bintang jasa itu ataukah tidak mendapat bintang jasa itu. Memang yang resmi diumumkan itu, saya lihat juga di penerima yang lain itu ada 2 alasan. Walaupun sebenarnya yang dikonsideran mereka itu banyak sekali gitu. Ya memang seperti Pak Iqbal katakan tadi, dikatakan saya itu berjasa di dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Jepang. Nah, dan juga memperkuat hubungan parlemen Indonesia dengan Jepang, karena saya menurut istilah mereka itu mantan ketua Liga Parlemen Indonesia Jepang. Jadi kalau di kita dikatakan kerjasama antar parlemen, jadi mereka makan Liga Parlemen. Ya, beda-beda tipikal, tapi yang dimaksud itu sama. Jadi ada hal-hal lain juga, Pak Iqbal. Sebenarnya kalau dikatakan mempererat hubungan Indonesia-Jepang, sebenarnya tanpa sengaja dan tanpa pernah saya pikirkan sebelumnya. Belakangan baru saya lihat, oh iya betul juga ya gitu. Saya paling tidak itu selama 9 tahun pada masa saya tinggal di Jepang, saya habis masa studi saya menjadi koresponden Kompas dan kemudian menjadi perwakilan Kompas di Tokyo itu, dan merangkap juga Korea Selatan pada masa itu. Jadi banyak sekali sebagai berita-berita yang saya tulis tentang Jepang, sehingga itu pun juga mereka hitung sebagai kontribusi memperkenalkan Jepang kepada bangsa Indonesia, sehingga juga meningkatkan saling pengertian antara Jepang dan Indonesia. Nah, ada juga sebenarnya satu lagi juga sebelum ini. Jadi ini sebenarnya penghargaan yang kedua yang saya terima dari pemerintah Jepang itu. Yang pertama juga dari lembaga kekaisaran, itu adalah bukan bintang jasa, tetapi award, jadi semacam medali emas itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namanya itu adalah Higashi Kuninomiya Award. Jadi saya di dalam konsideran itu dapat bintang, dan kemudian di dalam dapat semacam sertifikat. Dikatakan di sertifikat itu diberikan ini atas jasa-jasanya di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi alhamdulillah Pak Iqbal, lama tinggal di Jepang ada juga hasilnya gitu. Dan ini sekaligus juga bintang jasa yang saya terima ini seperti itu menggenapi catatan sejarah perjalanan hidup saya selama 16 tahun di Jepang itu, Pak Iqbal. Iya, jadi memang saya masih ingat waktu zaman mahasiswa saya di Hiroshima, kami mendapat harian Kompas itu 4 hari lebih lambat dibanding bukan hari pada saat dia terbit, tetapi 4 hari kemudian baru. Iya, belum ada internet saat itu kan, belum ada online ya. Online. Jadi kami pun dapat dari sisa-sisa konsulat jenderal di Kobe, Indonesia, dikirim ke Hiroshima, ke perpustakaan Hiroshima, dan tulisan-tulisan Pak Yusron Sampae pada saat itu belum banyak orang yang menulis tentang Jepang. Ya, pada masa itu. Menulis tentang Jepang, dan itu sangat-sangat mencerahkan, dan ternyata itu tercatat itu Pak Yusron Sampae ya. Dicatat sama mereka. Jepang mencatat itu semua Pak. Gitu. Iya. Jadi omong-omong ini sebelum kita kenal di Tokyo, Pak Iqbal telah mengenal saya melalui tulisan. Oh iya, sudah. Pak Yusron Sampae sudah terkenal melalui tulisan. Kita di Kompas halaman 6. Iya. Pak Yusron Sampae, halaman 6 itu tidak banyak orang yang, saya berapa kali menulis itu nggak tembus-tembus itu ke halaman 6. Jadi alhamdulillah Pak Iqbal, memang dulu kan kalau sekarang kan sudah terlalu banyak media ya, terutama media online. Dulu kriteria seseorang dikatakanlah mempunyai tanda kutip kebolehan dalam bidang ilmu pengetahuan itu adalah apabila dia sanggup menulis di kolom opini di harian Kompas itu atau di majalah Prisma. Jadi kalau tidak tembus di Kompas, kasarnya itu pada zaman itu ada canda-canda
jangan ngaku, jangan bilang bahwa lu jagoan kan. Itu ceritanya Pak Iqbal ini. Tapi sejujurnya juga ya ujungnya memang berujung pada tanda jasa ini. Tetapi kalau bicara tentang menulis di Kompas itu juga tidak serta-merta sebenarnya Pak Iqbal. Saya juga harus mengenang budi baik atau jasa dari seseorang dan bahkan beberapa orang. Jadi salah satunya itu adalah Profesor Dorojatun Puncarajakti, ekonom kondang kita, pernah menjadi Menko Equin dan juga pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi, juga maksud saya Dekan Fakultas Ekonomi UI, dan juga pernah menjadi Kepala Lembaga Riset LPEM UI. Nah, jadi sebenarnya Pak Jatun itu yang istilahnya mungkulin pantat saya, ayo gitu kan. Jadi karena kalau ketemu beliau, Yusron, kalau nggak nulis, nggak tembus di Kompas, nggak bakal jadi apa. Ayolah nulis. Jadi gelisah juga kita ini kan. Nah, dan jujur saya katakan, saya pertama kali nulis di kolom opini Kompas itu sebelum saya menjadi koresponden itu tulisan saya pertama itu adalah Kabinet Baru Miyazawa judulnya itu. Waktu Miyazawa Pak Miyazawa menjadi Perdana Menteri. Nah itu kalau kita bercerita di balik layarnya itu bagaimana itu tulisan itu bisa muncul di Kompas karena saking sulitnya. Nah zaman itu saya menulis belum ada email Pak Iqbal, handphone belum ada zaman itu, email belum ada, faksimili sudah ada. Ya. Sudah saya tulis faksimili, saya kirimkan ke Pak Dorojatun, dikirimkan dicoret-coretin sama beliau. Saya ketik ulang lagi kan. Ya. Nah ketik ulang kirimkan ke beliau. Nah, saat itu beliau itu menulis, memberikan semacam pengantar pada redaksi Kompas, menyebut nama seseorang, lalu beliau mengatakan, menurut saya tulisan ini amat bagus dan layak untuk dimuat. Sekiranya saudara berpikir demikian, maka mohon bantuan. Jadi ada sedikit Pak, sebagai rekomendasi dari Pak Dorojatun, tulisan saya itu nongol gitu. Itu yang pertama kali, dan kemudian beliau mengatakan, Yusron, baru 1 kali. Kalau 5 kali tembus di Kompas, itu bolehlah kamu mengatakan kamu sudah nongol di Kompas itu. Waduh, saya stres Pak. Tapi akhirnya sih mungkin ratusan bahkan ribuan tulisan kalau dihitung berita-berita di Kompas itu setelah saya menjadi koresponden Kompas di sana. Nah itu juga ternyata ujung-ujungnya berkaitan juga dengan perhitungan Jepang untuk memberikan tanda jasa tadi, Pak Iqbal. Nah, saya mau bercerita ini Pak Iqbal tentang bintang jasa ini ya. Jadi saya sedikit canda-canda juga dengan panitia bintang jasa ini gitu kan. Jadi karena saya tahu untuk menerima bintang jasa ini kan dinominasikan beberapa nama Pak Iqbal. Ya. Nah termasuk juga nama dari negara-negara tetangga kita. Saya melihat tahun ini Malaysia juga ada mendapat gitu. Jadi tidak semua orang dicalonkan lalu akan mendapat bintang jasa ini. Tapi saya bercanda dengan kawan saya yang notabene panitia atau orang yang berkaitan dengan itu. Saya bilang kalau bersaing dengan orang-orang lain di ASEAN, seharusnya saya menerima bintang jasa itu. Loh kenapa seharusnya Pak Yusron? Katanya. Jadi saya juga suka canda Pak Iqbal. Lah saya bilang kan ini harus kompetisi katanya. Aku kan dididik di Jepang sana. Kalau seandainya ternyata aku kalah, berarti pantas juga dipertanyakan bagaimana saya didik di sana itu. Jepangnya tertawa kan. Dalam arti kata, kalau saya sampai kalah, saya nggak bermutu. Ya, ini akan merembet juga dengan di mana dulu saya sekolahnya kok bisa tidak bermutu semacam begini kan. Jadi dalam bahasa kita, kalau saya kalah atau tidak terpilih ini bisa seperti ibarat kata peribahasa, ibarat menampar air di dulang, terpercik muka sendiri. Jadi kalau saya kalah bukan aku yang malu, tetapi institusi pendidikan saya juga ikut malu gitu. Jadi kata kawan saya, pede sekali Pak, bukan pede coba ini kayaknya begitu. Alhamdulillah memang pada tanggal 29 kemarin akhirnya resmi diumumkan gitu kan. Walaupun sebenarnya sebelum ini lebih awal saya telah diberitahukan oleh pemerintah Jepang bahwa akan ini, tapi minta dirahasiakan pada saat itu gitu. Jadi itu cerita di belakangnya begitu Pak Iqbal. Jadi sejak November kemarin sudah diberitahu secara informal dan baru luar biasa. Iya, dan juga begini di Jepang sih luar biasa Pak Iqbal ya. Walaupun ya kadang-kadang agak sedih juga gitu karena di dalam negeri kita sepi-sepi saja Pak. Saya bukan mau melankolisme atau apa ya. Tetapi sejujurnya kemarin pagi karena kemarin itu kan diumumkan. Itu tiba-tiba ada mobil kedutaan Jepang itu datang ke rumah saya, itu mengantar surat dari dubes dan
surat dari Menlu Jepang yang mengucapkan selamat kepada saya. Itu sekitar jam 8 pagi. Jadi Menlu Jepang mengucapkan selamat, duta besarnya pun juga memberikan surat pengantar dan ucapan selamat. Mantan Perdana Menteri Fukuda juga mengirim ucapan selamat, dan juga di rumah setidaknya sampai tadi pagi saya tinggalkan itu ada 5 karangan bunga, termasuk dari Pak Fukuda, Pak Iqbal. Tapi ya itu dari luar sana. Di Indonesia sepi-sepi saja, Pak. Walaupun sebenarnya seharusnya pihak pemerintah Indonesia sudah tahu, karena saya mantan duta besar, saya mengerti lah bahwa nota diplomatik pasti sudah dikirimkan oleh kedutaan Jepang di Jakarta mewakili pemerintah pusat mereka yang memberitahukan kepada pemerintah Indonesia bahwa pada tahun ini warga negara Anda yang bernama si A, si B atau si C kalau banyak itu menerima bintang jasa. Seharusnya pemerintah tahu, kita husnul uzon saja, kita berharap bahwa besok lusa mudah-mudahan ucapan selamat juga datang dari pemerintah kita, Pak. Tapi paling tidak, saya senang sekali Pak Iqbal sebagai kawan sengaja mengontak saya untuk memberikan ucapan selamat ini, Pak. Iya, betul. Jadi terus terang juga saya begitu dapat ini, saya memberitahu kepada komunitas saya di Jepang, khususnya pelajar Indonesia begitu, Pak Yusron Senpai, bahwa Pak Dubes Yusron Issa Mahendra mendapat ini penghargaan begini. Silakan diambil pelajaran dari beliau kalau mau begitu ya. Pak Yusron Senpai siap-siap aja di hijack selama di Tokyo oleh para mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang sana, Pak Dubes. Iya, jadi saya happy juga lah. Ini mirip-mirip juga dengan cerita orang pulang kampung ya. Ini mau Lebaran, saya tanggal 5 ini berangkat ke Tokyo, Pak Iqbal. Tidur 3 hari di sana. Saya berangkat dengan anak dan istri, karantina 3 hari karena apalagi akan ketemu dengan Kaisar dan dengan Perdana Menteri. Jadi ketat sekali protokolnya gitu kan. Nah, berangkat ke sana untuk katakanlah menerima anugerah bintang jasa itu. Sebenarnya bisa juga apabila mau itu bintang jasa itu diterima di sini di Jakarta, nanti akan diserahkan oleh duta besarnya. Nah, hal seperti ini pernah juga terjadi pada Direktur Toyota, Mr. Soichiro Toyoda kalau tidak salah, menerima bintang Mahaputra dari pemerintah kita. Mungkin karena alasan usia atau alasan kesehatan, pada saat itu Pak Toyoda tidak datang ke Jakarta, maka pada saat itu Pak Iqbal saya rasa mungkin masih ada di KBRI Tokyo, upacara itu terhadap Mr. Toyoda itu dilakukan di KBRI Tokyo, dan saya yang mengalungkan bintang Mahaputra itu di leher Pak Toyoda itu gitu kan. Jadi alhamdulillah juga kalau hari itu mengalungkan pada hari ini saya akan dikalungi, Pak, pada waktu yang dekat ini. Dan menariknya itu karena saya memilih di Tokyo, ya ini kan satu, ya paling tidak kalaupun tidak ada makna bagi orang lain, bagi saya mempunyai makna yang mendalam. Setidaknya untuk anak cucu saya lah gitu kan, bahwa kakek itu dulu pernah mendapat bintang jasa gitu kan. Dan ini tidak main-main gitu kan. Karena sejauh yang saya lihat ya, kalau kita lihat dari mudah-mudahan saya tidak salah baca, kita kan punya hubungan diplomatik dengan Jepang itu tahun 58, alias seusia dengan usia saya. Saya lahir tahun 58, berarti 64 tahun. Nah, kembali lagi kalau saya tidak salah membaca, untuk duta besar Indonesia yang bertugas di Jepang, saya merupakan duta besar yang keempat yang menerima bintang jasa ini. Kalau di luar duta besar tentu banyak juga yang menerima bintang jasa ini, termasuk juga Pak Dori Jatun, Kuncoro Jakti, bahkan artis Christine Hakim pun juga menerima juga bintang ini, walaupun sama seperti bintang Mahaputra itu ada bintang Mahaputra utama dan seterusnya, ada kelas-kelasnya begitu. Jadi itu menurut catatan saya begitu, Pak Iqbal. Iya, betul, betul Pak Yusron Senpai. Jadi terus terang kami karena tadi Pak Yusron Senpai mengatakan dubes yang keempat begitu ya. Juga salah satunya Pak Saidiman ya. Iya, Pak Saidiman almarhum. Ya. Saidiman almarhum. Jadi memang terus terang waktu Pak Yusron Senpai datang sebagai dubes, itu kita merasa teman-teman yang mahasiswa dari Jepang itu merasa ini sudah lama kita nantikan, karena kan baru pertama kali ada yang asli alumni Jepang begitu yang menjadi duta besar LBPP luar biasa berkuasa
untuk Indonesia di Jepang begitu. Dan kemarin juga waktu saya mendapat rilis itu saya share ke teman-teman khususnya di Scuba. Maksudnya rektor Scuba Daigaku ini harus bangga karena saya tidak tahu apakah mereka tahu atau tidak, tapi semestinya mereka bisa mohon izin mendapat keuntungan kalau kami di Indonesia kalau ada yang seperti begini itu kita world class university itu si universitas karena alumninya yang dari luar bisa mendapatkan penghargaan yang sangat prestis. Iya, jadi saling untung lah sebenarnya, Pak Iqbal. Mereka untung, saya pun juga untung, gitu kan? Iya. Jadi alhamdulillah Pak Iqbal, sehubungan dengan rencana saya ke Tokyo, ini nggak punya sekretaris saya saat ini. Jadi istri saya yang menjadi sekretaris itu undangan dari kawan-kawan, undangan makan malam, undangan apa semacam itu banyak sekali. Tadi pagi juga saya baru ingat duta besar Jepang yang sebelum ini Pak Isi juga tadi. Pak Isi mengontak saya, menanyakan tanggal berapa ada waktu lowong, mau mengajak saya untuk makan malam bersama di sana gitu. Jadi di Jepangnya sih meriah, walaupun di kita agak kurang jumlahnya ini, gitu kan ya. Tapi tidak apa-apa Pak Iqbal. Saya happy sekaligus juga sana pulang kampung lah saya ke sana. Anak-anak saya juga ikut. Kebetulan anak saya kecil juga lahir di Tokyo dulu, Pak Iqbal juga yang mengurus rumah sakit dan segala macam. Nah itu anak yang kecil itu sudah 6 tahun Pak. Waduh, ini cepat besar ya. Cepat sekali, udah besar. Jadi dia mau ke Tokyo katanya sekedar untuk nostalgia. Saya datang tentu nginap di hotel, tetapi mungkin 2 malam saya akan nginap di Wisma Duta sekedar untuk napak tilas lah bagi anak saya bahwa mereka pernah tinggal di situ gitu. Jadi mungkin bisa bermain di taman yang ada pohon sakuranya dan segala macam itu, bisa lihat segala macam lah di situ gitu kan. Nah jadi saya dengar juga pihak kedutaan pun juga melakukan persiapan karena saya lupa tadi mengatakan bahwa tahun ini Pak Iqbal ada 3, bukan tahun ini, kali ini ada 3 orang Indonesia yang menerima bintang jasa itu gitu ya. Jadi dari segi senioritasnya saya katakan pertama itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X itu juga menerima bintang jasa yang sama dengan bintang jasa yang saya terima. Kemudian juga mantan wapres kita Pak Yusuf Kala juga menerima. Jadi 3 orang yang menerima bintang jasa itu. Hanya saja sejauh berita yang saya terima, mudah-mudahan tidak salah, Pak Sultan akan menerimanya itu di Jakarta, berarti akan dikalungkan oleh Duta Besar Kanasugi. Sementara saya dan Pak JK akan berangkat ke Tokyo. Saya sudah melihat jadwalnya itu berbeda jamnya antara saya dengan Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala itu akan upacaranya itu sekitar jam 10 pagi di Istana Kaisar. Saya pada sekitar jam 2 siang pada hari yang sama. Jadi upacara itu bintang itu akan dikalungkan dan disematkan oleh Perdana Menteri Kishida. Kalau saya tidak salah di hadapan Kaisar. Setelah itu sempat juga kita bertemu dengan Kaisar. Nah, jadi agak juga ini cerita di balik layar Pak Iqbal. Rumah saya ternyata ada rayap Pak Iqbal. Jadi semua baju-baju saya, kain songket saya, stanja saya yang dulu saya pakai sebagai stanja kebesaran itu waktu jadi duta besar. Tiap kali resepsi diplomatik kan saya pakai stanja ikat kepala gaya Melayu lah kan. Itu banyak yang dimakan rayap Pak Iqbal. Lah pas terima kabar ini saya baru ingat, loh ini bagaimana? Jadi saya harus Pak Iqbal. Untung dulu saya membawa pulang satu morning coat Pak Iqbal. Jadi jas kata anak saya jas Dracula katanya. Jasnya itu yang ada ekornya itu Pak Iqbal. Nah, untuk persiapan ini saya cukup pusing juga. Kemarin saya terpaksa pergi ke Plaza Senayan karena saya mencari baju yang kerahnya itu ditekuk itu kan beda beda dengan kerah biasa. Lalu ada di dalamnya pakai bolero. Untung jas saya masih ada, masih baik dan siap dipakai. Nah, tapi saya jadi pusing juga. Tidak mungkin saya pakai pakaian Eropa, istri saya lalu pakai kebaya kan. Nah, harus bikin long dress kita, harus warna pula hitam. Cukup pusing kita, mau cari tukang jahit untuk baju istri saya. Ini mau lebaran, jadi ini cerita-cerita di balik layarnya Pak Iqbal, cerita kayak begini. Ada yang menarik, ada yang lucu-lucunya juga Pak.
Semoga dimudahkan semua, Pak Yusron Senpai. Amin, amin, amin. Insya Allah begitu. Nah, kebetulan memang saya sekalian libur akan agak lama di sana, mungkin sekitar tanggal 17 baru pulang. Karena 3 hari kan harus karantina, Pak Iqbal. Ya, 3 hari harus karantina. Jadi sepotong sudah, kemudian tanggal 17 itu pulang kembali ke Indonesia. Ini banyak hal juga yang menurut saya menarik. Salah satunya itu ini pertemuan saya pertama kali dengan Kaisar baru ini. Udah sering ketemu, tapi waktu itu kan masih putra mahkota gitu kan. Ya. Nah, lalu istri saya juga ada bikin janji untuk ketemu dengan Princess Takamado, adik Kaisar. Jadi banyaklah, lumayan banyak acara di sana. Termasuk juga undangan makan siang, makan malam, ketemu kawan-kawan, dan tentu juga acara dari kedutaan itu sendiri, Pak Iqbal. Iya. Jadi ini pasti Pak Yusron Senpai di Imperial Hotel ya? Iya, saya di Imperial Hotel, Pak Iqbal. Jadi kembali ini, ya kisah hotel ini menarik juga. Sahabat Senpai, banyak sekali pilihan hotel di Jepang itu. Harga pun macam-macam. Tetapi Imperial itu mempunyai keistimewaan sendiri. Walaupun kalau bicara yang mahal, tentu Imperial Hotel mahal. Tapi yang lebih mahal dari Imperial Hotel tentu ada. Namun mengapa pilih Imperial Hotel? Gitu? Saya kembali tadi cerita pada saat jadi wartawan. Pada saat menjadi wartawan itu saya melihat zaman Pak Harto. Pak Harto itu selalu nginapnya di Imperial Hotel. Lalu Ibu Mega juga di situ, Pak Ginanjar juga di situ, Pak Jokowi juga di situ. Tapi kalau Pak Habibie nginapnya itu di New Otani, Pak. Ya. Nah, saya itu untungnya begini, dulu zaman menjadi wartawan Kompas. Terima kasih sekali saya tentu kepada almarhum Pak Yaakob gitu ya. Jadi saya merasa bahwa wartawan-wartawan Kompas itu dimanjakan menurut saya, walaupun mungkin menurut Kompas bukan begitu. Jadi ada semacam aturan bahwa kita wartawan Kompas itu tidak boleh nginap di hotel di bawah bintang 5, Pak. Harus di bintang 5. Nah, bintang 5 kan macam-macam. Imperial itu cukup tinggi, tapi ada kalanya di bintang 5 yang lain itu lebih tinggi lagi. Nah, itu apabila narasumber itu nginap di hotel itu, kita harus nginap di hotel yang sama. Jadi banyak kawan-kawan di Kompas termasuk juga sahabat saya yang telah pergi, Pak Agus Parengkuan, itu saya telepon Pak Agus, ini bintang 5-nya lebih tinggi dari plafon saya. Udah nginap aja gitu. Jadi biasanya di Imperial Hotel itu zaman saya jadi wartawan. Kemarin waktu saya menjadi duta besar pun juga ada beberapa staf hotel itu yang masih kenal dengan saya, mengatakan kami bangga sekali gitu. Dulu nginap sini sebagai wartawan, hari ini sebagai wakil dari Republik Indonesia gitu. Banyaklah hal-hal yang menyenangkan, Pak Iqbal. Termasuk juga di Imperial Hotel itu saya punya tempat gunting rambut, Pak. Jadi cukur rambutnya itu di Imperial Hotel situ, di basementnya itu, Pak. Ya. Betul. Cuman kalau pakai duit Indonesia jadi mahal, Pak. Kalau pakai duit Jepang sih penghasilan sana ya biasa-biasa saja lah gitu kan. Ya. Itu kisah Imperial Hotel, Pak. Jadi nginap di situ ya karena tadi mengapa gitu ya, prestisenya namanya juga Imperial Hotel itu di depan ya Imperial Palace itu di depan Istana Kaisar. Pak Iqbal tahu lah jalan kaki juga ke Istana Kaisar itu dari hotel itu bisa, walaupun nanti waktu tiba bintang jasa tentulah saya naik mobil gitu kan. Kalau dulu kan waktu jadi dubes naik kuda, Pak Iqbal tadi gitu kan. Dengan kuda. Dengan kuda. Kalau ini dengan mobil kedutaan dan alhamdulillah status kita kali ini adalah sebagai tamu negara gitu. Jadi kalau bukan tamu itu agak susah, Pak, untuk berkunjung, visa itu masih setengah tertutup. Bahkan untuk turis itu masih tertutup gitu, Pak Iqbal. Iya, Pak Iqbal begini. Tapi sebelum saya lupa, ya, kalau bicara tentang bintang jasa ini, sebenarnya kan saya utang budi juga sama kawan-kawan Pak Iqbal. Saya tidak mengklaim ini sebagai sukses saya pribadi, Pak. Kalau bukan ada Pak Iqbal, ya dan kawan-kawan lain, para atase itu ini, dan bahkan yang termasuk juga katakanlah sopir-sopir kedutaan pun juga tanpa ada mereka misalnya yang bekerja dengan baik itu tidak mungkin lah, karena kondisi saya akan menjadi buruk kalau saya tidak didukung oleh tim yang baik. Jangan kalah untuk para atase atau yang selevel itu, sekedar sopir saya saja sekiranya tidak benar, Pak Iqbal. Berapa kali acara misalnya saya harus terlambat di Tokyo itu jangan-jangan mengurangi angka saya untuk menerima bintang jasa ini, Pak Iqbal. Tapi alhamdulillah punya sopir yang baik. Ya, 3 tahun bertugas di sana, saya tidak pernah sekalipun terlambat untuk bertemu orang, kecuali nyaris terlambat itu waktu mau ketemu dengan Princess Hitachi, itu bukan apa, karena ada mobil tabrakan, Pak. Untung tapi masih 3 menit sebelum ini, saya sama istri, saya tinggal di sini, saya duluan ya.
dari hotel masuk pintu belakang Pak. Jadi pas ini Princess mau masuk di dekat lift, saya jegreng di situ Pak. Orang nggak tahu saya hampir terlambat sebenarnya Pak. Jadi semua itu staff yang mendukung Pak. Sehingga saya berharap juga, sayang bintangnya nggak bisa digunting dan dibagi. Kalau boleh dibagi-bagi, saya bagi-bagi sama kawan Pak. Saya tidak mengklaim sebagai sukses saya sendiri, melainkan ini adalah hasil sukses kita bersama Pak Iqbal, kita yang bersama-sama di KBRI Tokyo pada masa itu gitu, Pak Iqbal. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal dan juga kepada staf KBRI pada saat itu, dan juga termasuk juga tentu yang sekarang ini, karena untuk menerima bintang jasa ini pun juga mereka harus cukup sibuk Pak mengurusi ini protokoler yang setengah mati Pak. Kelihatannya perginya mudah. Saya harus ngisi peduli lindungi ala Jepang juga Pak. My SOS namanya itu kan? Ya, My SOS betul. Ya, jadi Jepang juga ada peduli lindungi. Lalu tentu berangkat ke sana semacam penjaminnya siapa? Penjaminnya KBRI Tokyo. Padahal saya dalam posisi sebagai tamu negara Pak. Harus ada penjaminnya. Jadi masa corona ini memang cukup berat Pak Iqbal, tapi apapun adanya, saya senang sekali dengan anugerah ini karena seperti saya katakan, setidaknya ini menyimpulkan banyak hal, antara lain ada simbol kepercayaan dan sekaligus juga pengakuan gitu Pak Iqbal. Ya, selamat ke kampung halaman Pak Yusron Senpai. Iya, makanya saya bilang anak saya dulu yang mau lahir di sana yang Pak Iqbal urus dulu. Ini saya tidak lupa dengan budi baik Pak Iqbal ini, walaupun tentu tidak pada tempatnya untuk diceritakan di sini gitu, bagaimana kecelakaan vaksin ya, sehingga ragu saya anak saya itu cacat apa tidak kan. Pak Iqbal yang menemukan dengan profesor ahli Jepang itu di bidang kedokteran. Pada saat itu Jepang mengatakan anak ini walaupun ibunya divaksin MERS waktu itu ya, untuk MERS itu meningitis. Ya. Tapi kami para profesor menjamin setelah bersidang bahwa anak ini tidak lahir dengan cacat. Saya cemas juga Pak, Bapak lah yang menolongnya. Nah anak itu akan saya bawa ke Tokyo Pak. Kali ini dia datang untuk yang ketiga kalinya sejak saya meninggalkan KBRI Tokyo itu. Saya tentu tidak lupa dengan Pak Iqbal dan kawan-kawan. Kapan kita atur waktu Pak Iqbal sama-sama ke Tokyo naik sepeda lagi di sana? Dan membuat konten Pak. Membuat konten YouTube ya. Benar sekali. Membuat konten YouTube Pak. Setuju. Kita sama-sama bikin YouTube Pak. Pak Iqbal juga dan saling dukung-mendukung. Pak Iqbal. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Iqbal ya. Sekali lagi saya mengatakan selamat bagi kita semua, dan masih dalam suasana Idul Fitri ini saya sekali lagi juga ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sekian Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses terus Pak Yusron Senpai. Amin. Terima kasih. Nihon no Kataro.